التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين المرسلين وإلى الملائكة المقربين. وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتى يا عليم فتى قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bab 8 salat bagi musafir orang yang berpergian. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ini orang yang bepergian, hukum syariatnya berbeda dari segi sholat. Bagi orang yang mukim ada beberapa keringanan yang Allah berikan kepada orang dalam keadaan bepergian. Ya. Hukum bepergian safar ada 5, yaitu 1 wajib. Lah bepergian itu sendiri terbagi menjadi 5. Ada kalanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, wajib ya. Wajib bepergian untuk sesuatu yang wajib. Contoh bepergian untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jika termasuk dia golongan termasuk yang mampu, wajib dia untuk berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Itu ya. Karena termasuk salah satu rukun-rukun Islam. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Barang siapa memiliki kemampuan, ya. Atau bepergian untuk menuntut ilmu yang wajib. Karena thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib, merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah dan tidak mungkin sah ibadahnya mereka tanpa dasar ilmu. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Yalzim dari ibadah ini harus ada namanya ilmu. Karena seluruh orang yang mengerjakan ibadah tanpa ilmu, maka niscaya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ayo. Yang kedua, sunnah. Bepergian untuk sesuatu yang sunnah. Contoh bepergian untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Bagaimana sesuatu yang sunnah itu termasuk salah satu yang paling sunnah, yaitu bukan wajib menurut sebagian ulama Malikiyah. Hukum menziarahi Rasulullah setelah menunaikan ibadah haji hukumnya adalah wajib. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Begitu manzarani fi hayati, manzarani fi qabri kama manzarani fi hayati. Beberapa hadis yang lain, barang siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, maka dia seakan-akan dia menziarahi ketika aku masih hidup. Menurut ulama Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah hukum menziarah Rasulullah setelah melakukan ibadah haji atau sebelumnya adalah wajib. Ya. Atau bersilaturahmi. Begitu juga dianjurkan kita menziarah makamnya orang-orang wali, orang-orang saleh. Atau kubur anbiya selain Rasulullah sangat dianjurkan juga. Atau kubur para syuhada seperti di Madinah banyak kubur syuhada, sunnah dianjurkan juga untuk diziarahi. Begitu ya. Begitu juga yang sangat dianjurkan yaitu makamnya orang tua atau kakek atau nenek. Itu sangat untuk dianjurkan untuk diziarahi. Ayo. Yang ketiga, mubah. Bepergian untuk sesuatu yang mubah. Contoh bepergian untuk berdagang. Ya, berdagang tijarah, nyari penghasilan mubah. Ente mau kerjakan deh, fadhal, nanti kerjakan tidak masalah. Begitu ya. Karena selama ente mampu untuk menafkahin tanpa kerja tidak masalah.
Ya. Yang keempat makruh. Bepergian untuk sesuatu. Tapi usahakan begitu kita sedang bepergian, apa yang kita amalkan dalam keadaan mukim tetap kita kerjakan. Begitu kita dalam bepergian, misalnya kita bepergian, misalnya kita dalam keadaan igama, mukim di rumah, muhafidz ala aurat, azkar, rawatib, qabliyah, ba'diyah dan lain-lain, itu tetap kita kerjakan waktu kita dalam keadaan bepergian ini. Begitu ya. Bepergian untuk sesuatu yang makruh, contoh untuk menjual kain kafan. Makruh. Kenapa? Karena mengharap orang meninggal semua. Ilahnya fuqaha mengatakan begitu. Tapi semua orang mau diharap, mau ditunggu atau tidak ditunggu bakal datang. Jadi tergantung niatnya ini. Tapi kalau ada niatnya untuk itu tidak. Ya. Atau untuk bermain-main dengan sesuatu yang mubah. Nah. Yang kelima haram, bepergian untuk sesuatu yang haram, contoh untuk mengerjakan maksiat. Nasallallahu alaihi. Pergi ke satu kota atau khamr atau hubungan fulan dan lain-lain, pergi dengan perkara yang maksiat, semuanya hukumnya haram. Bepergiannya hukumnya haram. Ya. Kalau jadi katakan haram, maka tidak boleh gunakan keringanan-keringanannya musafir seperti jamak dan qasar, karena bepergiannya itu maksiat. Begitu ya. Atau bepergiannya seseorang istri tanpa izin dari suaminya. Begitu juga termasuk haram levelnya hukumnya. Kalau suaminya tidak meridhoi, suaminya tidak ngasih izin, maka haram bagi istri untuk keluar rumah bagi bepergian, dan di perjalanannya tidak boleh dia untuk jamak dan qasar. Ayo. Dua, keringanan syariat dalam bepergian. Jadi keringanan syariat yang Allah berikan keringanan karena orang dalam keadaan musafir itu ta'ab, masyaqqah dan lain-lain. Maka Allah ngasih keringanan bagi mereka. Lah cuma kita lihat kadang-kadang bepergiannya yang panjang atau pendek. Yang dimaksud dengan panjang itu 82 kilo atau lebih. Yang pendek kurang dari 82 kilo masafatul qasr. Lah kalau perjalanannya di masafatul qasr, maka keringanan yang ada 4. Yaitu jamak antara 2 salat, yang kedua qasar, yang ketiga maki sepatu khuf 3 hari, yang keempat tidak puasa di bulan Ramadan. Ini keringanan-keringanan yang ada kalau perjalanan kita perjalanan yang panjang, artinya 82 kilo atau lebih. Tapi kalau kurang dari itu, kita misalnya mau ke Bondoso atau mau ke Jember, kurang dari itu perjalanannya kita, maka dikategorikan kita ini termasuk musafir dan dikasih keringanan-keringanan, tapi ada 7 selain 4 ini. Yang pertama diantaranya misalnya akan kita bahas ntar lagi, makan bangkai dan lain-lain. Terus kalau dapat makanan yang halal, terus boleh tayamum, adamul qadha' lidharrat az-zawjah, wasafar bil wadi'ah, safar bil ariyah dan lain-lain. Itu akan dari pembahasannya. Itu kalau misalnya safarnya kurang dari 82 kilo, masafatul qasr ini kurang dari 82 kilo. Kalau 82 kilo atau lebih, maka 4 ditambah 7 yang masafatul qasr, masafatul qasir, ya. Keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat dalam bepergian jauh 82 km atau lebih. Nah, jadi keringanan dibagi 2. Bagi orang yang musafir dibagi menjadi 2. Ada kalanya safar yang panjang, ada kalanya safar yang pendek. Kalau yang panjang ini artinya 82 kilo atau lebih. Misalnya kita mau ke Surabaya misalnya, atau ke Jakarta. Kalau yang pendek ya kurang dari 82. Oke. Lah keringanan di sini ada 4. Tapi kalau keringanan di sini ada 7. Perhatikan. Kalau dikatakan sekarang ini keringanan di masafa kalau kurang 82 kilo cuma 70 kilo, 60 kilo, keringanannya kan ada 7. Lah 7 hanya digunakan di sini. Tapi kalau keringanan safar yang panjang, maka ini juga boleh digunakan di sini dengan lebih utama. Artinya karena ini kalau safar yang panjang 4 ditambah 7 berapa? 11. Ya. 1. Diperbolehkannya untuk mengurangi jumlah rakaat salat qasar, yaitu dari 4 rakaat. Yang pertama di sini adalah qasar. Oke. Yang pertama apa? Qasar salat. Dari berapa? Dari 4 ke 2. Dengan berapa syarat? Dengan 7 syarat. Syaratnya qasar berapa? 7. Kalau sudah terpenuhi 7 syarat, baru boleh menggosor sholat, artinya merubah dari 4 ke 2. Ya.
Kedua, diperbolehkannya menggabung antara dua rakaat. Namanya jamak salat. Jamak salat antara itu ke? Lah jamak ini dibagi dua. Ada namanya jamak takdim. Ada nama jamak takhir. Jamak takdim ini artinya inti salat asar di waktu asar, salat asar di waktu zuhur, salat isya di waktu maghrib. Nah, ini boleh, tapi dengan berapa syarat? 4. Lah jamak takhir boleh. Artinya menunda zuhur dikerjakan di waktu asar, menunda maghrib dikerjakan waktu isya. Dengan berapa syarat? 2. Yang syaratnya berapa aja? 7, 4, 2. Supaya mudah untuk dihafalkan. Syaratnya qasar berapa? 7. Syaratnya jamak takdim 4. Syaratnya jamak takhir 2. Hafalkan nomornya, isinya apa nanti. Yang penting hafalkan dulu. Oke. Kadang orang hafal nomornya ini bulan sekian nomor. Gilirannya tidak hafal, muskilahnya. Ini yang keringanan kedua. Keringanan pertama qasar, yang keringanan kedua jamak ya. Jika diperbolehkannya mengusap sepatu khuf selama 3 hari 3 malam. Nah, kita pakai sepatu khuf. Kalau sepatu khuf itu bagi dua. Sepatu khuf itu bagi orang yang mukim atau musafir, tapi safarnya kurang dari 82 kilo, Nah, hukumnya apa? Boleh pakai sepatu khuf selama 1 hari semalam, 24 jam. Tapi kalau kedua orangnya musafir dan safarnya 82 kilo atau lebih, maka boleh bagi dia pakai sepatu khuf sampai 3 hari. 3 hari 3 malam. Kenapa? Dikasih keringanan bagi orang musafir boleh pakai sepatu khuf selama 3 hari karena kebanyakan di zaman dahulu orang musafir ini sulit mendapatkan air. Karena mereka kalau musafir dari satu kota ke kota bawa air di mobilnya. Tidak ada air di jalan. Sulit mendapatkan sumur di jalan. Makanya dikasih keringanan. Apa tuh sepatu khuf? Seperti kayak kaos terbuat dari kulit cuman. Bukan kaos kaki. Kalau kaos kaki tidak boleh dijadikan sepatu khuf. Karena itu kalau disirami air akan tuang. Tapi kalau ini tidak akan tertahan. Ya? Ini pakai sepatu khuf yang ketiga. Pakai sepatu khuf berapa? Selama 3 hari. Ya, yang keempat, diperbolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak puasa di bulan Ramadan. Boleh. Kapan? Kalau 7 syaratnya terpenuhi. Kalau 7 syaratnya terpenuhi. Jadi kita kalau mau mengerjakan sesuatu, usahakan, maka di sini dikatakan usahakan kalau mau mengerjakan sesuatu sudah memahami betul apa yang akan kita kerjakan ini. Nah, kalau sudah memahami betul apa yang kita kerjakan, tidak akan nanti ada kesalahan-kesalahan. Ataupun kalaupun ada dengan nilai yang sangat sedikit. Misalnya ada beberapa hari yang lalu satu orang datang nanya, ya Habib, saya kalau musafir, saya tidak kepingin meninggalkan salat jamaah. Di sisi yang lain saya juga ingin mengerjakan qasar. Jadi saya masuk masjid pas waktu adzan, mereka sholat zuhur, saya sholat zuhur sama mereka, tapi niatnya qasar. Kemudian saya sholat asar sendiri, niat qasar. Lah iya, Nabi bilang sholat zuhurnya ente batal. Dan ini sudah dikerjakan sini berapa tahun sudah kayak gitu motif kerja dia. Kenapa batalnya? Karena salah satu dari 7 syaratnya qasar ini mengatakan alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Tidak boleh bagi orang yang qasar sholat di belakangnya orang yang itmam yang 4 rakaat. Meskipun di tasyahud terakhir. Orang yang itmam tadi juga tasyahud terakhir kita masbuk. Kita nututin hanya di tasyahud terakhir, tidak boleh. Kalau tetap sholat, batal sholatnya kita. Karena kita ngerjakan qasar sedangkan 7 syaratnya belum terpenuhi. Ini satu kesalahan. Lah kesalahan dikerjakan sini, ini bertahun-tahun kayak gitu dia. Sering dia ke Surabaya ngantarkan barang dagangannya dia dan lain-lain. Pas waktu sholatnya itu dipaskan sama adanya masjid. Dia berhenti di masjid sholat. Lah kesalahan kayak gini ini siapa mau nanggung? Jadi kenapa mestinya? Semestinya kalau bisnya dia itu jangan melakukan qasar, jangan melakukan jamak. Kalau jual dari 7, berapa syaratnya qasar 7? Paham apa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang fadhal qasr. Supaya tahu posisinya dia itu memenuhi syarat apa tidak. Gitu. Atau paling tidaknya dia secara global pernah baca, pernah paham masalah ini meskipun tidak ingat berlafaz. Gitu. Itu baru. Ayo. Akan ada pembahasannya semua satu-satu ini, ya. Akan tapi dengan 5 syarat, yaitu bepergian jauh, yaitu 82 km lebih. Ini boleh membatalkan puasa dengan 7. Di sini kan 5, setelah 7. Yang pertama adalah bepergiannya jauh. Ini 82 km lebih. Sudah kita lihat. Bepergian jauh. Ayo. Bepergiannya bukan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Perkaranya untuk yang mubah. Tujuannya bepergiannya dia misalnya dari Balong ke Jakarta, tujuannya untuk yang mubah atau untuk yang sunnah atau untuk yang wajib. Ayo. Keluar dari batas daerah. Yang ketiga, syaratnya harus telah keluar dari batas daerahnya dia agar dia dikategorikan musafir. Kalau misalnya kita ini mau berangkat ke Jakarta, cuman kita masih di posisi di rumah kita, di kampungnya kita, di rumahnya kita. Terus kita mau jamak dulu di rumah, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena jamak itu rukhsah bagi musafir. Selama kita dalam batas kampungnya kita, daerahnya kita, tidak dinamakan musafir, tetapi dinamakan muqim. Ini jamak dan qasr keringanan bagi musafir. Kapan seseorang dinamakan musafir? Kalau misalnya begini, sekarang dia itu begini, rumahnya di sini, tapi batas wilayahnya dia segini. Nah, sedangkan dia akan berangkat ke sini, ke Jakarta misalnya. Kapan dikatakan musafir? Kalau keluar ke sini nih, baru dinamakan musafir. Karena masih di sini, jalannya panjang ini, sekian kilo nih, meskipun tidak dinamakan musafir, masih ada. Dan dinamakan musafir kecuali batas keluar batasnya sini. Maka hukumnya apa? Boleh dia jamak qasr di sini. Karena tujuannya dia ke sini dan ini jaraknya lebih dari 82. Bisa bedakan? Bedanya. Betul. Lah, tapi sekarang dari sini ke sini aja misalnya 82 kilo, enggak boleh tetap. Karena masih dalam wilayahnya dia. Meskipun jalan seperti sekarang di Riyadh itu besar. Riyadh ini dari sini ke sini 100 kilo lebih. Cuma tidak boleh orang keluar, tidak boleh qasr jamak kecuali keluar dari Riyadh. Meskipun dia wilayahnya besar. Jadi intinya kalau sudah keluar dari batas daerahnya dia, itu baru dia boleh dinamakan musafir dan boleh jamak qasr kalau tujuannya 82. Lah kalau misalnya dari sini cuman 60 kilo, oh berarti dia boleh yang ini. Yang 7, ini tidak boleh. Yang 4. Yang 7 boleh, tapi yang 4 tidak boleh. Ini harus kita bedakan betul ini. Nah, sekarang apakah ada, misalnya kok saya pernah lihat orang tua atau guru saya kok jamak di rumahnya kemudian musafir? Ada pendapat yang membolehkan jamak tanpa qasr. Kita masih di rumah, dijamak dulu, dijamak dulu baru berangkat. Mau jamak taqdim atau jamak takhir, karena mungkin ada banyak sama perempuan, sama anak kecil dan lain-lain, kesulitan turun di masjid dan lain-lain. Itu ada sebagian ulama membolehkan. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Karena kenapa? Karena kita belum dinamakan musafir. Kapan dinamakan musafir? Kalau keluar dari surul balad, batasan daerah. Kapan dikatakan daerah nih? Kaki kecamatan apa kabupaten, sekiranya daerahnya itu sudah lengkap. Misalnya ada pengadilannya, ada hakimnya, ada pasarnya, ada. Nah ini istilahnya kabupaten mungkin lah kalau levelnya zaman sekarang ini. Jadi baru dinamakan musafir inti. Sebelumnya itu tidak boleh. Ya. Sebelum terbit fajar atau subuh. Nah, ini boleh batalkan puasa di bulan Ramadan. Kemana nanti mau pergi? Anda mau berangkat ke Jakarta. Boleh Anda batalkan puasa di jalan? Boleh. Kapan? Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, perjalanan jauh. Ini sudah jauh, 82 lebih. Yang kedua, mubah. Yang ketiga, keluar dari batas. Yang keempat, niyatut tarakhus. Niyatut tarakhus artinya sebelum ana minum atau makan, saya niat akan menggunakan keringanannya syariat. Yaitu diperbolehkannya tidak puasa bagi orang yang dalam keadaan bepergian jauh. Yang kelima, an takuna niyyah muqtarina bitismu bil iftar. Yakuna niat yang ini kita niatkan pas kita mau minum bareng. Begitu. Yang kan apa? Keenam. Betul. Ayakuna fi ghairi ma
Umira bihil imam li siyam salasa ayyam fil istisqa. Bukan ini termasuk golongan puasa yang wajib untuk diteruskan dikerjakan secara bersambung-sambung, yaitu kalau imam atau presiden memerintahkan kita untuk puasa 3 hari sebelum kita melakukan sholat sunnah istisqa. Kalau misalnya imam merintahkan kita untuk sholat istisqa, maka terus kemudian kita musafir khilal 3 hari itu, dalam 3 hari itu, maka tidak boleh kita batalkan. Yang ketujuh, tidak nazar akan meneruskan puasanya meskipun dia dalam keadaan puasa. Tapi kalau dia nazar akan meneruskan puasanya, maka hukumnya tidak boleh untuk membatalkan puasa. Jadi intinya apa? Intinya kalau anak musafir dalam keadaan bulan Ramadan boleh membatalkan puasa tersebut dengan 7 syarat. Syarat yang pertama, sangat jauh. Yang kedua, mubah. Yang ketiga, keluar batas daerah. Yang keempat, niatut tarakhus. Yang kelima, jangan lihat, antakunannya muqtarina bil iftar. Yang keenam, la yakuna fi ghairi shaum al-istisqa. Yang ketujuh, yakuna nazar. Jadi kita kalau sama Habib Zain ya, taklim ini harus konsen betul. Sebab kita tahu ntar lagi akan dikembalikan lagi itu pertanyaan. Dikasih dalam bentuk faedah, kemudian akan dikembalikan lagi, dibungkus itu jadi pertanyaan. Kadang kalau kelihatan itu Habibnya kalau kelihatan polis lagi mikir kemana-mana, badannya sama inti tapi hatinya sama inti. Nanti lagi bertanya gini dikasih pertanyaan tuh, itu udah hilang langsung itu. Tidak bakal ngelamun lagi sudah. Setelah dikasih pertanyaan sampai 1 jam harus tidak bakal ngelamun lagi sudah. Kalau anda duduk gini tapi pikirnya kemana-mana, kecemper kayak mana, tentu kayak, ayo. Ini sekali ente fahamin halas ini, dimanapun kita manapun dibaca sama. Pas muskilahnya kita kendala yang kita hadapin apa? Perincian-perincian tidak ditulis. Jadi begitu kena pelajaran yang sama lupa lagi. Jadi ya, fahfaz fa kullu hafizin imamu. Jadi ya. Apalagi kayak gini, urusan musafir ini urusan yang sering kali terjadi. Apalagi ada orang punya kerjaan di Surabaya, di Jakarta tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan mesti dia musafir. Ini harus bagi dia. Jadi harus bagi dia untuk memahami. Kalau yang duduk di rumah jarang safar, ada masalah. Tahu atau tidak tahu. Nah, sebelum dia berangkat harus tahu itu toh intinya. Ayo. Keringanan yang terdapat dalam bepergian dekat dan jauh. Ini semua tadi kalau keringanan jauh. Kalau dekat ya, begitu juga jauh. Kalau ini keringanan 7 keringanan ada di orang yang bepergian jaraknya misalnya 70 kilo, 60 kilo, 50 kilo, 30 kilo. So, perhatikan ya. Jangan dihitung 30 kilo dari rumahnya inti. Lah, dihitung itu 30 kilo dari mana? Sur balat, batasnya daerah. Dari sini, inti sekarang misalnya begini. Lah ini dari sini nih, mau ke sini. Inti mau daerah sini, rumahnya temannya inti nih. Lah ini jaraknya berapa? Inti kalau jaraknya 82 atau lebih berarti musafir tawil. Kalau jaraknya kurang dari itu mungkin 70 atau 60 atau 50 namanya qasir. Boleh gunakan yang 7 ini tapi gunakan 4 tidak boleh. Ayo. Keringanan yang diberikan oleh syariat dalam bepergian jauh dan yang dekat yang kurang dari 82 km ada 7, yaitu 1. Diperbolehkannya meninggalkan sholat Jumat diganti dengan zuhur. Sekarang anak misalnya mau berangkat ke Bondowoso dari Balung hari Jumat, boleh tidak anak meninggalkan sholat Jumat? Boleh apa tidak boleh? Atau misalnya nama ke Probolinggo misalnya, dari sini Probolinggo berapa kilo? 70. Ya itu. Boleh tidak anak meninggalkan sholat Jumat? Tidak sholat Jumat. Subuh. Itu gitu. Ada perincian hukumnya. Ada perincian apa? Hukum fem. So perhatikan. Seperti kita pernah bahas kita. Pas kendalanya tidak ditulis. Sebagian nulis mungkin masih ingat. Sekarang apa boleh apa tidak ninggalkan apa? Sholat Jumat.
karena udzur safar. Ada kalanya berangkatnya sebelum subuh, ada kalanya setelah. Nah, kalau sebelum subuh maka hukumnya boleh, meskipun yakin di jalan akan meninggalkan sholat Jumat. Contoh, di semua perjalanan tidak ada sholat Jumat. Seperti sebagian daerah, sebagian jalan di Saudi itu sekian puluh kilo tidak ada sholat, tidak ada masjid, tidak ada orang, tidak ada penduduk, sohro, padang pasir. Sampai sekitar 200 kilo padang pasir semua itu. Jadi bilang, itu hukumnya Pak, kalian berangkatnya sebelum subuh boleh. Nah, yang kedua, kalau setelah sholat subuh kita lihat ada kemungkinan untuk sholat di jalan apa tidak. Nanti kalau ada kemungkinan maka boleh. Nah, balik di Indonesia banyak masjid, dari sini ke Probolinggo banyak. Kita misalnya berangkat jam 10, perjalanan 1 jam orang sudah sholat Jumat kan. Sedangkan Probolinggo nah mungkin lebih 1 jam misalnya. Bahwa di sini apa boleh kita berhenti di jalan waktu sholat Jumat, wajib kita sholat Jumat. Kenapa? Karena waktu adzan subuh, begitu adzan subuh dari Jumat halas, telah wajib dalam dimahnya kita untuk sholat Jumat hari ini. Mau di sini atau mau di kampung manapun, mau di tempat manapun, yang intinya itu sholat Jumat. Kemudian kalau tidak ada kemungkinan, misalnya di semua dari sini nih, dari posisi anak jalan sini sampai ke sini tidak ada masjid sedikit pun arahnya. Maka hukumnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh berangkat musafir. Kalau pun termasuk safar termasuk dosa. Karena itu safarnya hari Jumat dan tidak ada kemungkinan untuk sholat Jumat di jalan. Sedangkan safarnya itu ba'dal fajr. Dan istagar wujubul jum'ah fi dhimmatik. Qad istagar wujubul jum'ah fi dhimmat insan. Jadi dengan adzan subuh sudah wajib sudah sholat Jumat. Dikerjanya nanti waktu zuhur tepat. Cuman kewajiban sudah turun dari mulai adzan subuh. Selama inti adzan subuh di kampungnya inti. Lain hanya kalau inti adzan subuh di sini sudah posisinya. Di mana? Di posisi ini, luarnya sur. Adzan subuh tidak masalah. Ini berangkatnya dari sebelum adzan subuh sampai sini pas adzan subuh di luar tidak masalah. Boleh inti ninggalkan Jumat meskipun ada kemungkinan ini. Ya. Berbalikannya sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, namanya an-nafilah fis safar. An-nafilah fis safar artinya kita sholat sunnah di mobil kita, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, ataupun sholat apapun yang lain. Hukumnya boleh, boleh. Kapan boleh? Kalau kita musafir. Musafir harus panjang apa harus pendek? Meskipun pendek, ini kedua. Yang pertama apa di sini? Barusan meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua, boleh sholat sunnah di mobil, di kendaraan, di mobil atau kereta. Nah, ini boleh di mobil kereta kapan? Kalau kita namanya musafir. Meskipun safarnya kita tidak panjang, artinya 80, 70 kilo, 60 kilo, 50 kilo. Lah, apakah boleh dalam kota? Kita dalam kota sini, dalam wilayah Jember aja. Tapi kita sholat sunnah di mobil. Boleh menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kuat tidak boleh dia. Karena kita bukan musafir. Misalnya segini ke sini, misalnya dari sini, misalnya kemana? Rambi Buji misalnya. Kita mau sholat sunnah boleh, tidak boleh mutamat. Pendapat yang muktamad tidak boleh. Ada gol pendapat kuat juga, cuman bukan muktamad yang mengatakan boleh. Dan ini pendapat kita boleh kita pakai untuk pribadi, untuk fatwa tidak boleh. Kita jelaskan, sebenarnya pendapat gini. Supaya apa tujuannya? Supaya kita tidak biasakan meninggalkan sholat. Pas di waktunya masing-masing kita lagi bepergian, gunakan. Dalam bepergian itu paling banyaknya orang yang butuh untuk amal ketaatan. Kita tidak tahu ada apa yang terjadi dalam keadaan bepergian. Tapi kalau kita sudah biasa mulazim atau itu alhamdulillah. Itu kita terjaga. Apalagi katanya Habib Zain, kalau seandainya anak-anak madrasah berangkat dari rumahnya jam 7 sudah waktunya isyraq, belum sholat. Kalau disuruh sholat di rumah tidak kira sholat nanti karena takut terlambat. Suruh wudhu, suruh naik mobil, suruh sholat di mobil. Nanti kalau naik mobil. Kadang perjalanannya panjang dari sini ke Jember sholat sekolahnya. Di mobil kan apa? Cuma ngobrol. Suruh sholat duha 4 rakaat. Suruh sholat duha 8 rakaat. Kalau kita didik dia akan kebiasaan nanti. Banyak kita lihat di Madinah anaknya habaib itu, anaknya masyayikh.
Di mobil sholat dulu. Sambil jalan, sambil di mobil berangkat ke madrasah ini. Karena madrasahnya pas isyraq. Baru mulainya. Jadi kalau sholat di rumah belum masuk waktunya. Kalau sholat di sekolah, Anda kira sekolah sudah sampai adzan zuhur. Yang ahsan sholat di jalan. Ikuti pendapat yang mengatakan boleh meskipun bukan musafir. Ya. Diperbolehkannya memakan bangkai bagi seseorang. Misal kalau seandainya seorang musafir keluar dari sini 30 kilo, di pertengahan jalan tidak ada yang mau dimakan kecuali bangkai, boleh. Ma'dzur muftar. Itu kayak ya. Lain hanya kalau dalam kampung bisa tanya ke tetangga, bisa minta ke orang dan lain-lain. Itu kayak ya. Kalau musafir pada umumnya tidak ada orang, tidak ada penduduk di perjalanan. Pada umumnya begitu. Ya. Seperti kita dari Mekah ke Madinah perjalanan 400 kilo. Setelah keluar dari surnya Madinah tidak ada penduduk kecuali ada kanan kiri pom bensin, bos. Kanan pom bensin, depot, pom bensin, depot. Rata-rata gitu. Itu ya. Cuma perumahan penduduk tidak ada, ya. Zaman dulu ini semua, kalau zaman dulu zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat waktu ini mereka tidak ada depot, tidak ada pom bensin. Tidak inti bawa airnya sendiri, makanannya sendiri, tidak makan di jalan nanti. Kehabisan makanan cari bangkai yang bisa dimakan. Atau cari rumput, atau cari apapun untuk hidupkan diri nanti. Makanya di sini katakan meskipun safarnya gosir boleh bagi dia makan bangkai, ya. Sama kayak seorang itu boleh makan bangkai, begitu juga boleh makan harta riba. Kalau sudah ke level nyampe ke level apa, sudah mulai bisa makan bangkai. Misalnya karena tidak ada lagi mau dimakan sampai dihalalkan bagi dia untuk makan bangkai. Kemudian mau dikasih bunganya bank sama-sama boleh dipakai. Karena bunganya bank ini tidak mungkin boleh dikasihkan kepada orang kecuali untuk dua tujuan. Yang pertama untuk orang yang sudah sangat miskin, tidak ada yang mau dimakan sama sekali, sehingga dia dikategorikan boleh makan bangkai. Selama ada makan nasi aja putih, tidak ada lauknya, tidak boleh ngambil uang haram. Bang. Yang kedua, untuk masalih al-'amah allati la tata'allaq bil ibadat. Kepentingan umum tapi sifatnya bukan ibadah. Seperti ada jalan rusak di kampung dibetulkan. Atau kampung ini butuh kamar mandi umum karena orang banyak mandi di kampung, di sungai-sungai, perempuan dan laki-laki, tidak usah dibuatkan. Gitu. Atau misalnya ada ini tempat-tempat yang dibutuhkan, ini selokan dan lain-lain ini yang sifatnya umum bukan ibadah. Tapi kalau sifatnya umum bentuknya ibadah seperti masjid, madrasah dan lain-lain tidak boleh ada uang riba. Ini apa ya? Bolehnya bepergian membawa barang titipan jika terdapat uzur. Nah. Yang kelima diperbolehkannya. Apa? Yang kelima apa? Yang keempat? Keempat diperbolehkannya bepergian membawa barang titipan. Barang titipan. Sekarang misalnya Zaid naruh ke Umar, ya Umar ini anak titip barang ini ke inti simpan di rumahnya inti. Nah, suatu hari Umar ini butuh ke Malang, berangkat ke Malang, ke Surabaya misalnya. Gimana titipan itu? Barang titipan boleh dikemanakan? Kalau bisa dikembalikan ke orangnya, boleh wajib kembalikan orangnya. Ada di kampung sampingnya itu tetangganya itu. Kembalikan aja ke dia sebelum nanti berangkat, karena titipannya orang. Lah tapi kalau tidak ada dan orangnya ngasih izin, boleh dibawa. Kalau safarnya gosir, cuma ke Malang udah Malang 80 kilo. Misalnya jarak 70 kilo, 60 kilo, boleh. Lebih dari itu tidak boleh, ya. Kalau orang yang punya barang ngasih izin kan, misalnya sekarang kita dititipin emas atau dititipin uang atau dititipin sertifikat sama orang, boleh tidak kita bawa sertifikat ke daerah yang kita akan kita tuju, misalnya ke Probolinggo, ke Pasuruan, harus dengan izinnya pemilik. Kalau dia tidak ngasih izin, ya sudah kembalikan. Jadi nanti ambil aja barangnya itu. Karena mau kebutuhan. Hatta pun sampai ke level Rasulullah mau hijrah, sebelum hijrah masih mikirin barang titipannya orang. Karena di Mekah terkenal nomor 1, ranking 1 dari segi amanat, dijuluki Al-Amin. Sampai semua orang kalau punya barang penting, dinar, dirham itu dititipin ke Rasulullah. Karena jelas 100% aman, ngelebin level bank. Setelah Rasulullah mau hijrah, kepikiran Rasulullah dengan barang-barangnya orang, titipannya orang, ditaruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Mekah, di rumahnya dia untuk mengembalikan seluruh titipannya orang ke tempatnya masing-masing. Kalaupun dibawa sama Rasulullah, dunia dan seluruh isinya diciptakan untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana ta'amul ini.
meskipun mereka ganyang Rasulullah karena waktu, tapi tetap Rasulullah dikembalikan haknya. Ditaruh Sayyidina Ali suruh tidur di kanjangnya. Malam itu Rasulullah keluar ke Hira, ke Ghar Thawr. Lah khilal 3 hari Rasulullah di Ghar Thawr, Sayyidina Ali kembalikan titipnya orang ini. Fulan. Ya. Yang kelima, diperbolehkannya bepergian membawa barang pinjaman. Nah, kalau misalnya kita bisa pinjam barang dari orang, kira mau kita bawa, kita di Balung pinjam barang dari orang, mau kita bawa ke Probolinggo, barang yang kita pinjam, kalau diizinkan sama orang yang punya tidak masalah. Tapi kalau orang punya hanya mengizinkan inti dipakai di rumahnya inti, jangan dibawa bepergian. Karena nilai keamanan waktu kita di rumah di kampung kita lebih banyak daripada kita bepergian. Bisa kecuri, bisa rusak, bisa begini. Tapi kalau di rumah lebih aman daripada itu. Makanya butuh izin lebih. Dan bab ini seperti sekarang kita mau pinjam barang ya ke teman kita misalnya, harus kita namanya pelajari namanya babul ariyah. Setelah selesai baca babul ariyah baru kita pinjam. Oh kita mau hibahkan ke adik kita, baca dulu bab hibah sampai akhir. Setelah selesai bab hibah baru hibahkan. Kewajibannya kalau dalam bab muamalat begitu. Artinya kalau kita akan mengerjakan sesuatu sebelumnya wajib pelajari dulu. Sekarang kita mau menerima titipan dari orang. Asal orang datang ini mau nitip, tunggu dulu. Nanti ana mau pelajari babul wadi'ah dulu dari awal sampai akhir. Setelah itu ana terima nanti. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Ada kadang yang terjadi kesalahan apa misalnya satu orang nitip ini saya nitip pada kamu 500.000. Oh ya sudah, ini dipakai dulu tuh. Nanti mau diganti dengan nilai yang sama. Itu hukumnya apa? Haram hukumnya. Karena ini barang titipan statusnya, bukan barangnya inti. Ada kalanya yang sering terjadi lebih parah lagi apa? Dan sering lumrah. Ini uang tolong belikan misalnya barang ini jumlahnya ada 500.000. Kemudian kapan saya yang besok lusa dibawa? Hukumnya apa? Tidak boleh kita pakai beli hajatnya kita pribadi dengan uang ini. Karena uang pegawainya kita diwakilkan, wakil kita ini diwakilkan untuk membelikan barang untuk diserahkan 3 hari lagi. Tidak boleh kita pakai uang ini, kecuali kalau orangnya ngasih izin. Tapi kalaupun ngasih izin, nyemplungkan namanya babul ariyah. Gitu ya. Yang intinya ini kita jangan kerjakan sesuatu, kita coba babnya dulu. Dibaca baru ngerjakan. Ya. Yang keenam, tidak wajib mengqadha salat yang dikerjakan dengan cara tayamum. Ayo, tidak wajib mengqadha dengan tayamum. Misalnya sekarang lagi musafir dari sini ke satu tempat, berapa jaraknya 60 kilo. Di pertengahan jalan nyari air tidak ada, nyari debu tidak ada. Jadi hanya pas dapatnya debu misalnya, tayamum kita. Kemudian setelah tayamum wajib diqadha? Tidak wajib. Ayo. Yang ketujuh, tidak wajib mengqadha masa yang ditinggalkan atas istri-istrinya yang lain jika ia bepergian dengan membawa salah satu istrinya. Nah, misalnya Zaid punya 2 istri, Hind sama misalnya Zainab. Kemudian dia waktu mau keluar, mau pergi ke sini, dari sini ke sini. Undi keluar misalnya namanya Hind. Apa hukumnya? Lah masa perjalanan dari sini ke sini tidak wajib diqadha. Kalau duduk di sini 3 hari atau 4 hari wajib diqadha masa diamnya. Tapi kalau tanpa undian sak maunya dia ngambil, sak senangnya dia, wajib diqadha masa perjalanan dan masa diamnya di sini. Gitu ya. Inti kalau membaca ya, baca namanya Babul Ghassam tidak ada kepikiran untuk nikah lagi. Gitu ya. Bacaan dulu bab itu, tahu kerjaannya fuqaha. Gitu. Ini paling tidak kita butuh 1,5 bulan atau 2 bulan untuk menyelesaikan bab itu. Pelajaran tiap hari rutinitas pagi sore selama 2 bulan selesai bab itu. Setelahnya itu terserah. Fadhal kalau mau nikah lagi kalau bisa dengan syarat-syaratnya ini. Gitu. Seperti kayak gini sekarang, ya Allah, setiap kali mau berangkat nanti. Jangan dijak semua dua-duanya sudah. Atau ajak dua-duanya. Dua-duanya tengkar di jalan nanti. Gitu. Tidak tenang itu hidupnya itu. Yang nyuruh nikah lagi siapa? Gitu. Mesti ibu mau nikah aja. Gitu. Ya. Para ulama sebetulnya ini kalau sebetulnya tergantung dari keadaan. Kalau sekarang banyak habaib nikah banyak, banyak ulama nikah banyak. Ya kalau kita tidak baca siapa yang mau nikah,
Yang kembali ke satu perkara, mampu atau tidak mampu memenuhi syarat artinya. Kalau mampu memenuhi syarat tidak masalah. Kalau enggak jangan. Ayo. Ulama menjelaskan jenis keringanan terbagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl as-samin bin nasihati lizawjain. Nah, nasihat. Jadi kita dianjurkan sebelum kedua mempelai nikah, misalnya Zaid nikah, misalnya Zaid ini mau nikah dengan Hind, kita baca nasihat-nasihatnya para ulama tentang masalah apa yang harus dikerjakan oleh suami dan istri. Begitu ya. قال عن حديث الإمام عبد الله بن عبد الحلال رضي الله عنه وأما الأهل والعيال ونعني بالأهل هنا الزوجة والزوجات Nah. وبالعيال كل من يكون في نفقة الإنسان وتحت نظاره وكفالته فيجب عليه القيام بنفقته وكسوته ورعاية حقوقهم وإرشادهم إلى وظائف دينهم وما فيه سلامتهم ونجاتهم في الدار الآخرة. وعليه أيضا أن يلزمهم القيام بما يجب عليهم من أوامر الله. Min awamirillah ta'ala, di antara perkara-perkara yang sangat dianjurkan bahkan wajib, yaitu dari mulai hari pertama suami harus menunjukkan posisinya dia sebagai pengganti dari abah sang istri, dari ibu sang istri, dari guru sang istri, semuanya diganti dengan satu orang. Ar-rijalu qawwamuna. Apa artinya qawwama di sini? Qawwama di sini didikan, yang paling penting. Dididik, betul. Bentuknya. Jadi kalau ada awamir itu tidak bisa kata tawar menawar. Nawahi kadalik larangan, tidak ada kata tawar menawar. Selain itu perkara yang mubah, perkara rumah, perkara jungkala biarkan. Perkara yang mubah biarkan urusan dia. Tapi kalau urusan ini syariat, jangan ada tawar menawar. Bentuknya ya. Min awamirillahi wa ijtinabi nawahi. Nah. Waqad qala Allah Ta'ala fi haqqin nisa wa lahunna mislu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ma'ruf ini bertransaksi antara keduanya, antara Z ke Hind, Hind ke Z dengan ma'ruf, dengan menggunakan adab dan sopan santun, dengan menggunakan hukum syariat, bukan adat istiadat. Jangan dikemani segala perkara dihitung dengan logika kita. Oh, menurut logika kita ini pantas. Oh, menurut logika kita ini termasuk adab. Enggak. Jadi dikembalikan kepada hukum syariat. Makanya perihal yang baik adalah yang dinilai baik oleh syariat, bukan oleh akal kita. Perihal yang buruk adalah perihal yang dinilai buruk oleh syariat, bukan akal kita. Begitu ya. Fayambaghi lil insan an yakuna hasan al mu'asharati ma'a nisa'i. Nah, ini dia katanya Habibul Haddad, dianjurkan bagi seorang laki-laki punya hubungan yang baik dengan istrinya. Begitu mu'asyarat ya. Latif al-akhlaq. Ini latif, tidak marah kecuali untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat ini. Begitu. Ini tidak ditegang, hidup dengan suaminya tidak tegang gitu loh. Begitu ya. Ada sebagian suami seperti Israel. Begitu. Kalau masuk ke rumah, istri yang tadinya ketawa, senyum, berubah itu berubah. Nah, kalau berubahnya karena haibahnya dia, begitu, karena malu bukan karena rasa takut, baru. Begitu. Cuma kalau karena rasa takut sama dia, sampai katanya alamatnya itu kalau suami tidak punya akhlaknya atau akhlaknya kurang bagus, kalau mereka istrinya, anak-anaknya lagi duduk ketawa-ketawa, begitu masuk langsung berubah semua posisinya. Nah, itu berarti suami kurang akhlaknya, Mas ya. Begitu. Kalau seandainya karena takut, tapi kalau malu bukan, sebaliknya. Habib Zain itu kalau masuk rumahnya, semua yang di rumahnya itu semuanya ini bukan karena rasa takut, tidak takut sama sekali sama Habib Zain, cuma karena malu sama dia, Bos. Jadi Habib Zain tidak pandang kanan, tidak pandang kiri, dari pintu naik ke atas tutup kamarnya. Tidak mandang, tidak tahu isinya rumah apa di mana. Ini cat berubah jadi biru, jadi hijau, tidak diurus sama sekali. Jadi apa ya? Syafiqan rafiqan. Syafiqan rafiqan ya. Saburan ala jafa'ihinna wasbur. Sabur, mana sabur juga mubalaghah. Jamaknya sabar ini.
Sabar ditambah sabar ditambah sabar. Kalau zaman sekarang sabar yang pertama tidak ada. Apalagi mau ditambah sabar, mau tambah sabar. Bentuknya soburin, bentuknya apa ya? Ala jafaihinna, atas kekurangan ini. Bentuknya kekurangan yang terjadi. Ada yang ada di perempuan tersebut. Karena perempuan tersebutnya sesuai dengan apa kitanya kita ini. Kalau kitanya lurus sama Allah, perempuan itu lurus. Kalau kitanya bengkong sedikit, ya sudah bengkong sedikit. Kayak bayangan persis. Ini kalau tiangnya apa? Ini batangnya lurus gini, lurus mustaqim, bayangannya lurus. Tapi kalau ini miring sedikit, ya ini miring. Katanya Imam Abdul Wahab Sya'rani zaman sekarang ini ininya miring, minta bayangannya lurus. Ya minta sesuatu yang mustahil ini. Jadi luruskan ini, baru ini lurus. Bentuknya apa ya? Kekurangan ada, kekurangan itu mesti ada di suami atau kekurangan ada di istri. Yang paling penting jangan bahas kekurangan, bagaimana menutupin. Karena katanya masal, ini perumpamaannya orang Hadramut, dibilang setiap rumah mesti ada kamar mandinya. Apa artinya? Setiap keluarga ada kurang lebihnya. Bentuknya, tidak ada keluarga yang sempurna, keluarganya Rasulullah baru Imamul Anbiya wal Mursalin. Kalau yang lainnya ada kelebihannya. Ya. Wasui akhlakihin, dan sedikit dari keburukan akhlaknya seorang istri. Bentuknya apa ya? Banyak maafkan. Katsir musamahain. Banyak maafkan. Salah pertama dimaafkan, kedua dimaafkan, tiga dimaafkan. Pokoknya maafkannya dari urusan dunianya. Tapi kalau urusan akhiratnya jangan ada cerita kasih maaf. Jadi wa idza du'iya haqqun min huquqillah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Begitu ya? Bima yajibu lahu min al-huquq. Bima yajibu lahu. Jadi sekarang coba ini Habib Haddad mengatakan banyak maafkan atas perihal hak-hak yang wajibnya hak-haknya suami yang belum dikerjakan oleh istri. Itu seandainya selayaknya dan sangat dianjurkan suami sering maafkan. Begitu. Dianggap tenang. Dianggap apa? Tenang. Jadi tidak dimasak, tidak masalah. Beli di warung, sarapan, assalamualaikum, salam masalah. Dianggap tenang. Apa yang tegang itu ente? Sarapan belum dibuatkan. Ini mau berangkat kerja. Wah, ribut, kiamat. Duluan. Atau baju belum disiapkan, pakai baju yang ada. Kotor, bersihkan sendiri. Yang paling penting anggap tenang. Betul. Kalau begitu enak hidup sesuai dengan metodenya Nabi Muhammad. Mau pakai metodenya daerah, adat istiadat, taab ente hidup. Taab di dunia, lebih parah lagi taab di akhirat. Betul. Capek di dunia, capek di akhirat. Ini kalau capek di dunia bakal capek, lakin capek di akhirat. Apa artinya capek di akhirat? Keluar dari dia nyaci maki istrinya, nyaci maki abahnya istrinya, nyaci maki ibunya istrinya, nyaci maki keluarganya istri. Atas apa? Atas karena istri tidak nyucikan, wala istri tidak masakkan, istri tidak ngerapikan rumah, semuanya kena. Ini nunjukkan apa? Nunjukkan keburukannya salah satu akhlaknya suami. Dia tidak tahu sama sekali dengan apa yang dia kerjakan. Ini apa ya? Nah, artinya bukan artinya kita mendukung istri untuk tidur aja. Ini tidak gerak sama sekali. Cuman kalau kita memiliki itu ngerjakan, kita ketahui bahwa ihsan, bukan kewajiban, ya. Wa amma ma yajibu 'alaihinna min huquqillah wa yukallifuhunna bil qiyam. Nah, oke, adapun hak-haknya Allah, maka tidak diperbolehkan bagi suami maafkan istrinya dengan alasan apapun. Haknya Allah tidak ada alas. Tidak ada tawar-menawar ini. Itu Sayyidina Aisyah istri paling cinta sama Rasulullah. Cuman kalau ngerjakan kesalahan wajahnya Rasulullah merah. Pernah suatu hari Sayyidina Aisyah duduk sama Rasulullah, datang Sofia. Ya Rasulullah, ma ahsanah Sofia. Sangat indah Sofia ini, cuman pendek dia. Tidak terlalu tinggi. Ini istilahnya nunjukkan pendek aja. Itu wajahnya Rasulullah berubah merah. Ya Aisyah, ente telah mengucapkan kalimat. Kalau seandainya kalimat ini berupa kotoran atau najis dicemplungkan ke laut, akan berubah airnya laut ini semua. Kata Aisyah, wallahi semula dia itu tidak mau ngomong siapapun lagi. Ini kata Aisyah tidak mau ngomong siapapun lagi. Kadang kita dengar hadis tetap aja ngobrol, pulang gini, pulang gitu. Nanti muskilah ini katanya kita. Sayyidina Aisyah habis kena sekali pas tegurannya Rasulullah. Ini hadis Bukhari kita baca, tapi tidak berubah. Ayat bukan buah hadis lagi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dulu dari sini pulang gitu. Iya itu pulang kurang ajar, pulang. Tapi bantai.
Fahimtu kif? Tapi ente kif ente? Fahimtu kif? Cuma hal kata syubhat, talbis iblis. Tipuannya iblis. Jadi dibuat mainan kita. Suruh kerja, suruh ibadah, suruh sholat, suruh gini, nanti dikasih hal-hal yang habiskan ini semua. Terus besok suruh gitu lagi. Disyughulkan, dikerjakan. Kayak mesin, dihidupkan sama orangnya ditinggal. Suruh syughul. Sama kayak Nabi Allah Sulaiman, nyuruh ifrit kerja pagi siang malam. Karena Allah Subhanahu wa taala ngasih izin ke Nabi Allah Sulaiman bisa menguasai seluruh makhluk. Bahkan jin pun, ifrit pun, iblis pun nunduk. Suruh kerja sama Nabi Allah Sulaiman pagi siang malam, dari istilahnya. Tidak tahu ya, ifrit itu kalau dia Nabi Allah Sulaiman itu meninggal kecuali karena jatuh dari tongkatnya itu. Karena dia kayak nunduk gitu. Dikira tidur, kerja terus. Setelah tahu geblak, kalau seandainya tahu dari dulu kita kabur sudah. Tidak ada yang berani untuk tidak kerja, tidak ada yang berani. 24 jam dikerjakan sama Nabi Allah Sulaiman. Semua yang nunduk, hayawanat semua nunduk, semua hewan nunduk, angin nunduk, air nunduk, jin nunduk ke perintahnya. Nah, ini mulkan la yang bagi ahad min ba'di. Begitu ya. Ma'adalik katanya para ulama, Nabi Allah Sulaiman akhir nabi yang masuk surga. Saking banyaknya nikmat yang Allah kasih. Nabi yang terakhir masuk surga Nabi Allah Sulaiman. Sahabat yang terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Saking banyaknya yang dia kasih sama Allah. Kenikmatan padahal nikmat tanpa hisab ini. Bentuknya apa ya? Wala tajuzu al-musamahatu wal ya, wala tajuzu musamahah. Bentuknya tidak boleh musamahah di haknya Allah sama sekali. Kelihatan istri nonton film-film yang enggak atau ini gurau selangan laki ajnabi dan lain-lain terus kita diam lah. Nabi diam. Bentuknya apa ya? So kalau kita diam masuk ke namanya hadisnya Rasulullah namanya dayyuth. Dayyuth itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Bentuknya atau salaman dengan laki ajnabi biasa. Tidak masalah. Bentuknya itu muskil kabirah. Ya. وكذلك لا ينبغي له أن يملك امرأته أمره. Atau la yumallik imra'atahu, seluruh perkaranya harus tidak bisa menentukan keputusan apapun kecuali Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan iya. Ini satu kesalahan besar ini. Artinya seorang suami tidak punya keputusan apapun, tidak bisa memutuskan apapun kecuali kalau istri mengatakan iya baru iya. Kalau istrinya belum iya tidak bisa. Nah ini jangan begitu caranya, sampai ke level itu tidak. Diajak musyawarah tapi bukan terus keputusan di tangan dia. Bahkan kalau bisa itu wasyawirhunna wa khalifuhunna. Diajak musyawarah tapi tidak dikerjakan. Kalau misalnya dia mengatakan ya ahsan sik beli, jangan dibeli. Kalau mengatakan beli, jangan dibeli, beliin. Wa fi mukhalafatihinna barakah. Untuk apa ya? Tapi jangan disampaikan ke istrinya titik. Untuk apa ya? Wa yuwalliha nafsahu wa malahu. Oke, yuwalliha nafsahu wa malahu kata Imam Haddad. Hartanya diserahkan ke dia. Yuwalliha nafsahu, seluruh peraturan hidupnya dia dipegang istrinya. Sehingga tidak bisa gerak ini. Nunggu perintah dari Menteri Dalam Negeri. Kalau dalam negeri baru mengatakan ya boleh jalan-jalan, enggak. Enggak, bukan sampai ke level itu ini. Bahkan katanya salafus saleh sangat dianjurkan istri itu tidak tahu berapa harta yang kita punya. Nafkahnya dikasih, kebutuhannya dikasih, tapi tidak tahu berapa. Kenapa? Karena kalau kelihatan banyak akan banyak permintaannya, kalau kelihatan dikit akan diremehkan suami. Itu metodenya salafus saleh. Sampai sekarang itu Habib Zain punya kunci khusus, tidak pernah ada yang tahu istrinya. Dikasih nafkah seukuran kecukupan, semua kebutuhan keluarga dilengkapi semua. Cuma berapa uangnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita antara pen-pen ini, bentuknya. Kalau ente sudah tahu, kelihatan banyak, ada kurang ini, kurang itu, kurang ini, tidak pernah mari. Ente beli saja masih kurang. Pergi ke Pasuruan, Surabaya. Bentuknya. Terus kalau kelihatan tidak punya apa-apa, diremehkan. Yang ahsan ditutup. Kasih syukuran nafkahnya tiap hari berapa, harus dikasih. Setelahnya itu dia. Sebab kalau begitu nanti suami bisa ngatur, ini untuk nafkah, ini untuk usaha, ini untuk sedekah, ini untuk begini, ini untuk begitu. Bisa ngatur dia. Habib Zain itu punya gini. Setahun penuh orang mau datang tuh ada, sebagainya masing-masing. Diatur.
Lah kan pengaturan ini termasuk setengah dari pemasukan. Satu kesalahan kalau dipegang, memang sebagian suami kadang tidak bisa megang uang misalnya, dipegangkan ke istri, tapi bukan artinya tidak bisa setelahnya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Ini. Semuanya tergantung istrinya, minta persetujuan dulu. Lah bukan kayak gitu caranya. Ayo. Kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya'il al-mughaffalin. Ya, kata Imam Haddad, kama yaf'alu ba'dul aghbiya, orang bodohnya level tinggi. Aghbiya al-mughaffal. Mughaffal tidak punya pola pikir sama sekali. Ya. Wa dzalika min al-umuri al-mustaqbahati. Termasuk perkara yang sangat dinilai buruk oleh syariat. Sehingga dipasrahkan seluruh hartanya dia, dirinya dia, tidak bisa keluar, tidak bisa gerak kecuali nunggu perintah. Untuk ya. Fa'indal mar'ata hukmuha hukmul mamluk. Hukmul mamluk, perempuan ini hukumnya hukum budak perempuan. Untuk ya. Yang ngikutin dari perintahnya suami, bukan suami ngikutin perintahnya istri. Ya. Faman ja'ala al-mamluka malikan wa tabi'a matbu'an fa huwa ma'kuzun mangkus. Pengikut jadikan pemimpin, pemimpin jadikan pengikut. Ya, kebalik inti. Itu sama kayak artinya ente sholat makmum belakangnya istri. Sholat sesam tidak masalahnya ente. Oke, tidak sah. Begitu juga sama urusan yang lain. Untuk tabi, untuk matbu, jangan tabi jadi matbu jadi tabi. Untuk ya. Waqad qala alaihi salatu wassalam la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak pernah berhasil seorang kelompok atau seorang golongan atau seorang kampung kalau menjadikan pemimpinnya itu perempuan. Kadang kekurangan apa namanya itu, kekurangan yang dipilih lagi sampai pilih perempuan. Perempuan sifatnya kurang dia. Jadi bagaimanapun naqisat agluhunna wa dinuhunna. Siapa yang mengatakan alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bentuknya apa ya? Al-hadits. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fi kulli ma tahwa. Tidak satu orang laki-laki mengikuti seluruh keinginannya istri tanpa ada perkecualian, halal atau haram, ayo. Fima tahwahu illa akabbahu Allah. Kecuali nanti di hari kiamat itu suami dilempar neraka jahanam sama Allah. Fi kulli ma tahwa. Kalau perkara-perkara yang mubah, bukan haram, tidak masalah. Yang dikasih permintaannya istri, khairukum li ahli. Tapi kalau perkara yang haram, misalnya, itu jangan diikutin. Kalau diikutin, ente nyemplung pertama kali neraka jahanam. Fi kulli ma tahwa. Saya isi di pemikirannya dia diikutin. Ayo. Wa amma haqqu zawji 'ala zawjati. Kita selesaikan hak zawji dulu. Setelah itu yang kedua, amalkan hari ini bisa bagi lanjutannya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, qina wa faqi ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'alum. Wa dzakar Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan. وكل حلالا دائما وأخل حق يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن ذلك الفاتحة روح الرسول جميع الأنبياء والأولياء والأشياء الله يحفظ من كل سوء دار الدنيا ودار الآخرة أحينا على أفين وبنا على أفين جلنا وإياكم من العلماء العاملين ذوق الناصر وينفعنا وبكم على البات والبلاد ويحفظ من كل سوء دار الدنيا أمراض الله سبحانه ويشاء أمراض العالمين أن الله يحفظنا من الأمراض والأسقام والأذية والبلية والمحن ويحفظنا من